sudah penderitaan TNI, ulama, dan rakyat Indonesia. Jokowi sebagai presiden yang gagal total dengan seluruh pencitraannya di Papua. Mulai dari infrastruktur, ekonomi, kesejahteraan, BBM satu harga, sampai kepada divestasi 50% saham Freeport, mana semua itu? Kesombongan dan keangkuhan yang mereka selalu gaung-gaungkan akan keberhasilan di Papua melalui perantara buzzer-buzzernya di medsos dijawab tunai dengan masalah ini. Oh iya, jangan lupa kemenangan 96% yang katanya cinta kepada Jokowi, tapi kenyataannya ribuan tokoh-tokoh Papua, aktivis-aktivis pemuka agama, tokoh-tokoh adat, bahkan sampai kepada Gubernur Papua Barat mengkritik keras metode pemerintah pusat. Kenyataannya, orang Papua tidak pernah lewat di jalan itu. Gubernur Papua Barat dalam acara Mata Najwa mengatakan bahwa orang Papua tidak butuh jalan. Yang dibutuhkan adalah peningkatan indeks human development yang sama rata dengan masyarakat migran Papua. Yang dibutuhkan Papua adalah guru. Najwa Shihab yang presenter kawakan itu terdiam 1000 bahasa. Dalam pikirannya mungkin dia berkata, bagaimana mungkin program Jokowi yang selama ini dicitrakan tidak membawa dampak apa-apa untuk pertumbuhan di Papua? Isu penanganan makar yang selama ini menimpa HTI dan FPI juga sudah dijawab tuntas oleh OPM dan bintang kejoranya. Bendera tauhid yang dicari-cari dan diuber-uber makar, organisasinya diancam dengan Perpu Ormas dengan lantang dikatakan sebagai anti-NKRI, anti-Pancasila dan perbuatan makar. Afwan, makar dan isu anti-Pancasila terjawab di depan istana hari ini. Bendera bintang kejora tanpa kau cari-cari, tanpa kau uber-uber berkibar di depan matamu sendiri. Tapi anehnya, matamu tiba-tiba picek ya. Mengapa? Pemerintahan Jokowi memiliki standar ganda makar dalam kasus bintang kejora di depan istana hari ini. Sebab Jokowi tahu dan sadar benar bagaimana kesalahan dan kegagalan metode mereka dalam menangani isu-isu Papua. Namun Papua terus saja dipaksakan untuk menjadi jualan pencitraan politik bahwa Jokowi berhasil di Papua. SMK gagal total. 10 juta lapangan kerja baru gagal total. Kemandirian pangan pun gagal. 10 juta lahan pertanian gagal. Makar dan isu anti Pancasila standar ganda. Infrastruktur Papua gagal total. Divestasi 50% saham Freeport gagal total. BPJS pun gagal total. Kartu Indonesia Sehat atau KIS ini juga gagal total. Buyback Indosat gagal total. Pemilu yang katanya luber dan jurdil gagal total. Diskriminasi hukum, nah ini dia, jalan terus. Kriminalisasi ulama-ulama jalan terus. Tarif TDL dan BBM juga naik terus. Impor beras, garam, bawang, daging dan pangan, petani tidak dapat bersaing dengan barang-barang impor. Pak Jokowi, Anda mau jualan pencitraan apa lagi untuk melambangkan keberhasilan? Pidatomu itu pada sidang tahunan MPR kemarin yang Anda berkata, sayalah yang memimpin lompatan kemajuan Indonesia. Hari ini, pidatomu itu dijawab tunai oleh saudara-saudara di Papua. Papua lepas, maka Jokowi turun. Oleh M. Rizal Fadila, mantan aktivis HMI. Penanganan kerusuhan Papua sering dibandingkan dengan penanganan kerusuhan di depan Bawaslu 21-22 Mei yang lalu. Dengan nada sinis, publik melihat kegerangan penanganan peristiwa Bawaslu dan kelembekan di Papua. Kecaman ditanggapi biasa-biasa saja, seolah masalah Papua ecek-ecek. Padahal efeknya cukup riskan, yakni pemisahan negara. Brimob dikirim 300 saja, sedangkan ribuan untuk kasus Bawaslu. Presiden masih tertawa-tawa menonton pertunjukan wayang kulit, bersepeda santai, dan membagi-bagi sertifikat. Korban tewas sipil dan aparat di Papua sudah mencapai hampir 200 orang. Belum lagi bangunan dan pasar yang dibakar. Bintang kejora berkibar, merah putih terkapar. Sungguh memprihatinkan. Ada beberapa penilaian terhadap presiden yang masih santai menonton wayang kulit dan tertawa melihat lawakan Kirun di saat krisis serius ini. Yang pertama, presiden tidak berperasaan, sehingga apapun yang menimpa rakyat direspon biasa-biasa saja. Ada sama dengan tiada.
Presiden yang tidak pernah bisa hadir di tengah masyarakat, ini dekat dengan apa yang dikenal dengan Nero Syndrome. Sindroma Kaisar Nero yang memaksa pura-pura mengeluarkan air mata di tengah kota Roma yang ia bakar sendiri. Hal ini adalah jiwa pemimpin yang sakit. Dan kedua, memang peristiwa kerusuhan Papua adalah bagian dari permainan politik yang diketahui oleh Presiden. Jatuh korban dianggap lumrah dalam political game. Sebagaimana sewaktu peristiwa G30 SPKI, informasi adanya korban para jenderal oleh Presiden Soekarno disikapi dengan kalimat lumrah dalam revolusi. Tidak teratasi kerusuhan karena masa agenda masih berjalan. Jadi, belum waktunya untuk berhenti. Ketiga, out of control, di mana pemerintah tidak mampu lagi mengontrol jalan aksi sehingga semua menjadi berantakan. Opsi untuk mengatasi serba salah. Akhirnya yang dilakukan adalah langkah sekedarnya sampai ujung yang tak jelas bentuknya. Pembiaran sebagai wujud keputusasaan. Dan keempat, masalah Papua sudah menjadi masalah global, sudah tergadai atau terjual. Ketika pemerintah akrab dengan RRC, maka Papua menjadi incaran strategis Australia dan Amerika. Menjadi pangkalan untuk menekan Indonesia. PBB menjadi bagian dari upaya aneksasi Papua. Bahasanya, hak untuk merdeka. Pemerintah yang terlanjur memblok menjadi tak berdaya pada tekanan internasional. Semakin represif, semakin cepat lepasnya Papua. Memang Papua adalah pertaruhan. Jika jatuh atau lepas Papua dari Republik Indonesia, maka Jokowi mesti bertanggung jawab. Kelemahan kepemimpinan menjadi penyebab utama dari sejarah hitam ini. Akibat dari posisi yang tergantung, maka sulit untuk melangkah dengan wibawa dan mandiri. Akhirnya ya, bersepeda saja dan tertawa hahaha menonton lawakan Kirun. Lalu bagi-bagi sertifikat sebelum dibagi sertifikat cerai. Hanya dua pilihan kalau sudah begini. Jokowi mengundurkan diri atau dimundurkan secara aturan konstitusi. Inilah jalan penyelamatan negara. Cerita tentang sepeda pun selesai dan Kirun tidak bisa lagi membuat presiden tertawa. 30 Agustus 2019. Adalah jiwa pemimpin yang sakit. Dan kedua, memang peristiwa kerusuhan Papua adalah bagian dari permainan politik yang diketahui oleh Presiden. Jatuh korban dianggap lumrah dalam political game. Sebagaimana sewaktu peristiwa G30 SPKI, informasi adanya korban para jenderal oleh Presiden Soekarno disikapi dengan kalimat lumrah dalam revolusi. Tidak teratasi kerusuhan karena masa agenda masih berjalan. Jadi, belum waktunya untuk berhenti. Ketiga, out of control, di mana pemerintah tidak mampu lagi mengontrol jalan aksi sehingga semua menjadi berantakan. Opsi untuk mengatasi serba salah. Akhirnya yang dilakukan adalah langkah sekedarnya sampai ujung yang tak jelas bentuknya. Pembiaran sebagai wujud keputusasaan. Dan keempat, masalah Papua sudah menjadi masalah global, sudah tergadai atau terjual. Ketika pemerintah akrab dengan RRC, maka Papua menjadi incaran strategis Australia dan Amerika. Menjadi pangkalan untuk menekan Indonesia. PBB menjadi bagian dari upaya aneksasi Papua. Bahasanya, hak untuk merdeka. Pemerintah yang terlanjur memblok menjadi tak berdaya pada tekanan internasional. Semakin represif, semakin cepat lepasnya Papua. Memang Papua adalah pertaruhan. Jika jatuh atau lepas Papua dari Republik Indonesia, maka Jokowi mesti bertanggung jawab. Kelemahan kepemimpinan menjadi penyebab utama dari sejarah hitam ini. Akibat dari posisi yang tergantung, maka sulit untuk melangkah dengan wibawa dan mandiri. Akhirnya ya, bersepeda saja dan tertawa hahaha menonton lawakan Kirun. Lalu bagi-bagi sertifikat sebelum dibagi sertifikat cerai. Hanya dua pilihan kalau sudah begini. Jokowi mengundurkan diri atau dimundurkan secara aturan konstitusi. Inilah jalan penyelamatan negara. Cerita tentang sepeda pun selesai dan Kirun